have already done. Is it right, student? Betul ya? Ini tadi yang dikerjakan? Halo? Sepertinya paket 2, Mem. Nggak yang paket 3. Oh. Oke. Yang teksnya tuh yang pertama yang AI. Yang artificial intelligence. Iya. Oh, I see. Ya. Oke. Let me. Okay, just wait, student. Let me share the question. Okay. Ya, mohon maaf, ditunggu sebentar ya. Ini Ibu mau find filenya dulu sebentar ya. Oke, Mem. Ya. Mohon maaf ya. Sekarang Ibu share dulu. Paket 2 ya. Oke, paket ini ya, artificial intelligence. Oke, untuk teksnya, apa maksudnya ini artificial intelligence kalau dari teksnya ini? Kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatannya. Oke, mari kita lihat ke soal. The first question. The author assumes that users are less blah 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 that artificial intelligence. What do you think about this one? Which one is the correct answer? Based on the text, yeah, the author have assumption that human are less blah 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 than artificial intelligence. Jadi menurut Anda
di sini si penulis mempunyai asumsi manusia itu lebih bagaimana daripada kecerdasan intelijennya. Less intelligent. Less accurate bukan, ma'am? Less accurate. Okay. In what paragraph do you find it? Ya, less accurate. Ada less intelligent ya. Coba ya. Kita punya dua opsi itu. Kira-kira mana kita memutuskan bahwa manusia memang less intelligent or less accurate? Ya. Itu yang di baris terakhir yang paragraf pertama. Oke, Yang high paragraf precision pertama. compared to human. Yang terakhir, kalimat terakhir. Oke. Iya. Intelligent is promising solution in disaster response, ya, and for medical application with efficiency and high precision to human. Ya, betul ya. Jadi di sini bahwa si manusia di sini ya less bagaimana? Karena di sini high precision ya, dengan efisiensinya lebih efisien, kemudian ketepatannya ya lebih tinggi dibandingkan manusia. That's correct. So the answer is A. Ya, jadi ini memang maaf. Jadi betul. Yang satu less accurate. Ya, jadi kalau dari situ kita memutuskan, kita menunjukkan bahwa lebih akurat yang artificial intelligence. Begitu ya. Next question, please. Which of the following is not correct according to the passage? Nah, mari kita lihat mana yang tidak tepat. Ya, AI or artificial intelligence can be used to create job. AI provide data to solve problem. AI has negative impact for medical applicants. AI opportunities for employment, or AI help to execute complex tasks. Jadi, what do you think the answer? Which one? What do you think is the correct answer, student? What is your idea about this one? C. A has negative impacts for medical applicants. Okay, AI has negative impact for medical applicants. Jadi di sini maksudnya bahwa kecerdasan buatan tadi dia punya efek negatif ya untuk para pelamar ya di situ applicant, especially in medical. Can you show me which is the best, which is the proof from the text? Why we choose that? It is not correct. Coba kalau di yang pertama, apakah memang bisa untuk create job? Ya, apakah bisa untuk create job? Kemudian apakah memberikan data untuk solve problem? Bisa. Oke, bisa ya. Create job. Create a job and also. Untuk yang create job, which one is the bahwa A is for create the job. Jadi ini kan mencari tidak betul ya bahwa what do you think AI has negative impact for medical applicant? Seharusnya bagaimana kalau itu salah ya? Ya, memang di situ ya, I think that's correct for your answer if you choose C, ya, because this one say AI also play a critical role in field of medical, including research, training, diagnosis of disease. Ya, itu dari sudut keuntungannya ya. Tetapi dia
bukan berarti memberikan efek yang negatif. Gitu ya untuk medical field, medical person. Okay. Next, number 3. How does the writer organize the idea in paragraph 2 and paragraph 3? Okay, bagaimana? Kita coba sekarang lihat dulu paragraph 2 and 3. AI has proven to be solution for natural disaster, which affect different places globally. Nah, itu ya, memberikan solusi bagi untuk bencana alam. Nah, itu the success of any humanitarian intervention depends on quality information, which is in the heart of AI system. Jadi itu tergantung pada informasi, kualitas informasi ya, yang merupakan inti dari AI system. Nah, dicontohkan di sini ada artificial intelligence disaster response applied in different catastrophes. In the case, AI come handy as a partner in helping human prevent aftermath disaster. Jadi dia bisa membantu dalam menangani masalah dalam bencana. Gitu ya. Although it is complicated and time consuming to human. Ya, jadi kalau bagi manusia dia membutuhkan waktu dan kompleks. Nah, kemudian di bawahnya, apart from disaster response, AI also play critical role in field of medicine. Itu tadi bahwa kecerdasan intelijen di sini memberikan sumbangan ya, memberikan sumbangan bagi research, training, ya, mendiagnosis penyakit dan sebagainya. Oke. Jadi tidak hanya merevolusi ya dalam bidang kesehatan, tetapi juga keberlangsungan, sustainability. Nah, sekarang let's see for number 3. What do you think? Which one is the correct answer? Paragraph 3A, with example for job performed by AI to support argument 2. Or present detailed information about explanation about AI in paragraph 2. Jadi yang 3 mensupport ke yang 2. Ataukah nomor 3? To counter the doubt, keraguan yang ada di jadi paragraf 3 mensupport keraguan ya, mengcounter keraguan-keraguan di paragraf 2. Kemudian yang D, dua-duanya untuk AI diperlukan untuk solve problem, ataukah memang yang E? Kira-kira yang mana? What do you think about number 3? Sebentar. Saya lagi membaca soalnya. Okay. How does the writer organize? Jadi bagaimana si penulis itu menyusun paragraf 2 dan 3? Nah, jadi bagaimana dua-duanya itu disusun? This one. Yang pertama, AI itu memberikan solusi for disaster. Kemudian yang di sini tidak hanya disaster response, tapi juga play critical role in the field of medicine. Nah, jadi bagaimana itu untuk nomor 3? Which one is the answer? Saya jawabnya Yang B. A bukan, Mem. Yang A bukan. Oke, kita simpan dulu. Atau yang D. Ya. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, mari kita lihat ya. Jadi, yang paragraf 2 itu bagaimana kecerdasan buatan di sini itu menjadi solusi untuk masalah bencana alam. Ya. Kemudian di sini dijelaskan penggunaannya. Ya, yang seharusnya itu akan menjadi sulit pada complicated kalau manusia dan time consuming. Itu satu. Kemudian yang paragraf ketiga, AI also plays critical role. Artinya dia memberikan peranan yang sangat penting. Ya.
ya, yang sangat penting dalam bidang kesehatan. Jadi dua-duanya ini memberikan penjelasan bahwa AI itu ada sumbangannya bagi manusia ya, dalam beberapa masalah ya, masalah disaster, masalah pada medicine field ya. Nah, yang sesuai itu ya yang A. Both paragraph present the use of AI to solve problem. Ya. Karena kalau yang 3 itu contoh pekerjaan-pekerjaan yang bisa diperform oleh AI, apa tugas-tugasnya. Ya. Kemudian untuk mendukung di 2, padahal tadi kan 2 dan 3 dia berbeda. Ya, paragraf 2 manfaatnya pada apa tadi, pada natural disaster yang itu. Yang ketiga pada medical field. Nah, maka jawabannya yang gitu ya. Let's continue for number 4. Which of the following first restate the underlying sentence in paragraph 4? Okay, paragraph 4, let us see. Oh, sorry. Ya. 4, kita lihat. Okay, 1, 2, 3, ini yang bergaris. Research predict that artificial intelligence already has and poses the existential threat to the labor market. Jadi penelitian itu bisa ada penelitian-penelitian yang memprediksi bahwa artificial intelligence tadi itu menjadi threat, ancaman ya bagi pasar labor, para pekerja. Oke, itu ya. Karena di sini kan di atas mengatakan menjadi threat of loss of the job. Ya, berarti nomor 4 menurut Anda jawabannya yang mana? C. Yang C. Yang C. Oke. Yang C bahwa it is evidence that fast-growing AI has reduced. Maaf, ini mungkin harusnya pakai B ya. Telah mengurangi the number of highly skilled professional. Jadi ada bukti bahwa pertumbuhan yang cepat itu mengurangi jumlah tenaga ahli. Oke, apakah di sana berbicara tentang tenaga ahli ya? Di sini labor Enggak, market. Mem. Mem mau tanya dulu boleh nggak? Iya, boleh, silakan. Kalau yang kan mau nanya yang ini yang opsi B kan itu ada jeopardize, itu artinya apa? Yang jeopardized itu. Oh, Oh, sebenarnya jawabannya B. Jeopardize itu mengancam. Apa? Macam ya. Salah jawaban saya. B. Oke, Sebenarnya. Berarti B, Mem. Iya benar. Oke, jeopardize itu bisa Salah saya. diartikan sesuatu yang merusak, sesuatu yang mengancam. Ya, jadi seperti kalau di macet juga bisa ya. Oke, betul ya. Jadi yang B ya Mas. Oke. Good. Next, nomor 5. Fine. From this passage, we can imply that kita bisa dari sini kita menyimpulkan apa ini? Apakah AI can replace human in medical field? Apakah betul bisa menggantikan, gitu ya? Apakah B rely on, bisa mengandalkan di situ untuk prevent natural disaster? Oke, kemudian yang ini apakah bisa membuat accurate diagnosis ataukah masih memerlukan human intervention? Apakah people cannot compete with AI technology? Which one is your answer? Ya, oke. Gimana ini jawabannya untuk yang nomor 5? Sebentar. Oke.
Nah, Aku rasa yang D, Bu. oke, yang B ya. Yang D. Oke, yang lain gimana? Oke, yang lain gimana? Ya, betul ya, yang D ya. Ya, karena replace-nya juga mungkin karena di atas tadi dia hanya di bagian tertentu ya. Kalau ini rely on juga tidak bisa. Ya, dia hanya membantu beberapa task ya. Oke. Ya. Jadi walaupun dia sehebat apapun buatan, tetap di situ tetap diperlukan intervensi dari manusia. Oke, good. Now we talk about the honey, ya, ataupun madu. Sekarang kita lihat pertanyaannya nomor 6. Oke, nomor 6 ya. The author would apparently agree the relationship between honey and other sweeteners in paragraph 1 is similar to the phenomenon of. Oke, jadi di paragraf 1 di sini ada hubungan ya, honey dengan sweeteners yang lain ya, dengan fenomena apa? Mari kita lihat. Oke, jawabannya yang mana ini? Yang C mungkin. C. Oke, Kalau menurut saya C. karena di sini ya, di sini kan disebutkan memang it's still added sugar, corn sugar, grain sugar, kemudian di sini in the mind the body pretty much consists sugar honey added to the same way. Kenapa Anda memilih yang C? Karena aku rasa itu hubungannya madu asli dengan madu dari pabrikan itu kayak ada hubungannya dengan apa ya, cabai asli, cabai yang masih segar dengan saus cabai. Oke, betul sekali. Ya, ya, betul. Di situ kan perbandingannya tadi ya, added sugar ya, sugar honey. Nah, kemudian kita membandingkan dengan fresh chili and chili sauce. Ya, good. Next. The author described the unique taste of honey mostly effective in paragraph. Di paragraf mana ini yang membahas tentang unique taste of honey? Oke, mari kita lihat kalau 1, 2, 3, 4 ya. Oke, this one. Ini tadi membahas natural resources tapi masih ditambahkan. Oke, itu. Mungkin yang kedua. Mungkin yang Artificial sugar. Kemudian how to consume honey. Itu ya, yang 3. Yang 4, honey flavor. Distinguishes from other sweeteners. The last one, the main type of honey. Ya, jadi yang mana? yang unique taste. Unique taste. Unique taste itu berarti lebih keempat, paragraf keempat. Iya. Ya, sudah jelas betulnya di sini ya. Ada di paragraf 4. Betul, honey flavor is largely distinguishes. Nah, itu yang berbeda dari pemanis-pemanis lainnya. Nah, disinilah yang kemudian menjadi kunci. Atau flavor itu juga sudah bisa. Ya, good. Answer is D. Ya. Now, ada juga soal yang bentuknya seperti ini ya. Which of the following statement is not relevant to the topic discussed in paragraph 4? Jadi in paragraph 4 itu dia ada yang tidak sesuai dengan topik yang dibahas pada bab itu. Tadi kan di bab itu kalau kita mengulang kembali ini yang nomor 7 tentang unique taste of honey ya, salah satunya.
Kemudian mana ini yang di luar, out of the context. Mari kita lihat. Nah, this one. Nah, di sini nih. What do you think? The first, the second, the third, the fourth, or the last sentence? Mana yang menurut Anda? Kalimatnya 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, any ideas? Tidak? Sebentar. Saya lagi mencari. Oke. Aku rasa yang D, Bu. Yang D. Yang D ya. D itu berarti Ya, for some. kalimatnya for some people honey is best consumed before going work. Ya. Kalau ada seperti ini, kita merunut dari caranya ya. Caranya itu merunut dari the main idea. The main idea-nya ada di first sentence ya. The first sentence. Nah, kemudian kalimat kedua dia mulai mendukung. Ya, cara supaya bisa menikmati flavornya yang biar kelihatan yang highlight. Oh, bisa juga di drizzle untuk tea ya. Kita masukkan pada beberapa minuman, kemudian ini dressing itu berarti ke makanan. Maka yang tidak sesuai betul sekali yang D. Ya, for some people honey is best consumed before going to work. Ini nggak ada kaitannya dengan penggunaan honey mau ke tempat kerja. Ya, dikonsumsi sebelum kerja ya. Oke, bagus. Terakhir nomor 9. Nomor 9 bagaimana? Consume a lot of honey, we will bla bla bla. Menurut teksnya, menurut teks ini, bagaimana kita mengkonsumsi Yang ya. Oke, become better ya. In what paragraph, Mbak? Oke, consuming honey ya, berarti di sini ya. Oke, karena kita akan consuming honey-nya tidak terlalu banyak, calories that we gain much calorie. Ya, betul sekali. Oke, B, become fatter. That's right. Next, we have the jumble sentences from the paragraph that follow the paragraph. Please reorder. Jadi, you have to know what is the content of each paragraph, and then this main idea you have to order as along with the text. Ya. Jadi yang mana ini? Maka sebelumnya kita harus mengidentifikasi bahwa opsi ini ada di paragraf berapa, nanti baru kita order. Begitu. Ya. Any ideas, student? Which is the best order for the sentence above? Ya, for number 9. Number 9. Oh, sorry, number 10. Ya, untuk nomor 10. Oke, mari kita baca dulu. Mungkin kalau masih kita ulangi membacanya. Oke. Okay, it is easier to detect genuine product, genuine asli ya. Maaf tadi saya, mohon maaf Bu, tadi saya putus. Okay, no problem, no problem. Iya. Silakan. Which one? Ini tadi ya, it is easier to detect genuine product if you can actually get your hands on the honey itself. Ya, langsung merasakan. When possible, try to buy locally product honey from a place where you can see the honey distillers. Ya. Honey can be cut with other sweetener like corn syrup. Also, always read the label to determine what you are getting. Nah, itu bisa digantikan. Kadang-kadang
ternyata bukan asli gitu ya. When it comes to buy honey, it is important to do your research. The last one, true honey is thick, slowly moving, and should not spread out like syrup. Nah, gitu. Ya. Mana ini? Kita mulai dari yang D dulu semuanya. D, semuanya D. Okay, when it comes to buy honey, it's important to do your research. Nah, so what's next? A, B, or C? A, B, or C? Yeah, any ideas? Yeah, which one is the correct order? B. Rasa jawaban saya B. B. B, oke, ada B. Ada Mbak siapa tadi? Jawaban Anda apa? Yang B juga, Bu. Yang B juga. Oke, kita lihat ya. Jadi ini kan ketika kita mau beli, kita melakukan semacam research ya, kecilan lah kalau mau beli itu. B dilanjutkan dengan A, mendeteksinya pakai tangan itu ya. Setelah A kemudian E, honey itu begini. Tuh. Kemudian C, honey can be cut, bisa digantikan. Nah ini yang rancu ini di sini. Setelah ngomong ke cara mendeteksinya, okay, and then how to feel, how true honey, itu yang E. Kemudian tiba-tiba berbicara, honey can be cut with other sweetener like corn syrup. Nah, berarti ini ada yang keliru. Nah, kalau menurut Ibu itu ya, karena terus kemudian, when possible, try to buy locally produce honey from a place where you can see. Kira-kira yang mana? Itu, jadi C-nya itu kita taruh di mana? Di bagian akhir. Ya, kalau di bagian akhir itu bisa rancu antara B dulu atau C dulu. Karena dua-duanya kedudukannya sama, ya, berbeda dengan tadi urutan tadi. Any ideas? Oh, Ya. mungkin jawabannya yang C ya, Bu. Yang C, D, A, E, DAE ya, tadi sudah, kemudian BC, gitu ya. Jadi gini, kalau dua-duanya ini kan bisa ditukar tempat ya, bisa ditukar tempat. Apa beli di sini bisa gantikan ini. Nah, kalau sebetulnya ini yang di jawabannya itu yang E. Kenapa yang E? Karena ini awalnya membicarakan kenapa harus melakukan research ini. Ya, kenapa kalau mau beli dicoba dulu? Karena C tadi ya bahwa honey itu kadang-kadang dipalsukan. Nah, baru kemudian bagaimana caranya? Dan terakhir itu sarannya. Nah, begitu. Sarannya ini oke, tadi. Bu. Saya paham. Iya. Karena kalau tadi diletakkan di belakang B atau C, dua-duanya posisinya sama. Begitu ya. Beda dengan ini. Kenapa harus melakukan research? Oh, karena kadang-kadang dipalsukan. Nah, terus caranya begini-begini, maka terakhir sarannya ini. Nah, gitu. Is it clear, sudah? Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teks yang ketiga, lumayan panjang ini ya. Jadi intinya adalah pada apakah berbicara HP itu membahayakan kesehatan berbicara di HP, kita menggunakan HP. I think that it has relation with brain tumor. However, other studies suggest there are no link, ya, nggak
ada kaitannya cancer and mobile phone user. Nah, kemudian di bawahnya ini penjelasannya. Oke, cukup panjang. Memang kalau soal-soal begini panjang gitu ya, kita kadang perlu membaca 1 sampai 2 kali supaya we really comprehend the text. Sekarang mari kita lihat which paragraph does paragraph 1 give comparative example of the danger mobile phone use in relation to radiation. Jadi paragraf 1 kan memberikan contoh ya perbandingan bahayanya menggunakan HP dengan radiasi. Ya, makanya mana paragraf yang menjadi komparasinya? Bahaya dalam radiasi. Oke, mari kita lihat di paragraf lihat opsinya antara itu 2, 3, 4 ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Menurut Anda yang mana? Saya 3 dan 4, Bu. Oke, 3 dan 4 ya. Berarti opsi B Mas ya. Oke, satu lagi ada pendapat? Sama? Atau beda? 3 dan 4. Coba kita lihat ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, di sini radiation ya. Over 3 billion people use mobile phone on daily basis, more than an hour a day. Yang cuma 1 jam ya lebih. Mobile phone similar to microwave oven. Nah, kemudian dia mengeluarkan electronic magnetic radiation. Oke, kita sudah dapat clue-nya di situ yang 3. Kemudian yang keempat, some researchers believe that other type wireless technology may also dangerous to human, including laptop, cordless phone, gaming consoles, organization that ya jadi dia replacing cordless device with wire one. Jadi ada beberapa yang tidak pakai wire ya, jadi cordless seperti mobile phone itu termasuk cordless phone. Ya, betul. Jadi di paragraf 3 dan 4. Di paragraf yang lain dia beda lagi pembahasannya. Oke. Good, Mas. Ya. 11. 3 dan 4. Oh. Oke, 12 ya. Sekarang based on the passage, which of the following most likely reflect the concern on the association between mobile phone use and cancer? Jadi, mana yang menunjukkan hubungan antara penggunaan HP dengan kanker? Seperti apa ya, dia direfleksikan sama seperti HP dengan kanker. Perbandingan yang lain apa? Kita membuat sendiri. Ya, yang mana? Eyeglass and sight. Oh, Yang D, yang eyeglass and sight. Kenapa? Karena itu apa ya, membicarakan tentang apa ya, jangkauan melihat laptopnya itu berapa jarak, berapa sentimeter gitu menurut saya. Nggak usah pada paragraf yang kacamata dan penglihatan ya, berarti ya. pada paragraf keempat, Bu. Jadi ini kita kerja dulu mobile phone, penggunaan mobile phone dengan cancer. Apakah mereka menjadi sebab akibat? Itu menjadi sebab akibat atau bukan? Ya, atau bagaimana hukumnya? Misalnya, salah Bu. Saya salah, Bu. Mungkin lebih ke fire and heat. Salah. Tidak membahas tentang itu. Tidak.
tidak membahas Iya, mata iya, atau iya. penglihatan, bukan. Karena apa ya, api dan panas. Iya, iya, iya betul ya. Jadi melihatnya lebih ke ini tadi ya, penggunaan HP dengan kanker ya. Kalau tadi ini yang sebab akibat ya, maka kalau ini lebih ke fire and heat, panasnya. Oke, sorry. Masih ini mari kita lihat di situ. Ya, time sebenarnya. Maaf ya tadi di awal itu take time several minutes ya. Oke. Sekarang number 13 ya 13 about the use of mobile phone, the author assume that tentang HP dia punya asumsi yang bagaimana. Mari kita lihat ya. This one. Ini tadi yang kedua. Di sini tadi kan kanker dan penggunaan HP ya. Kemudian yang kedua ada health professional yang menunjukkan bahwa paling tidak dari the exposure ya, dari paparan penggunaan HP tadi dia akan paling tidak 10 tahun. Nah, itu kemudian itu yang dipakai oleh industri ya. Kemudian ini efeknya ya. Terus yang keempat juga sama. Itu. Nah, sekarang kita membandingkan ini pada yang growing number of health professional worldwide recommending that mobile phone user make mistake on the caution. Itu kemudian pakai headset ya. Kemudian brain tissue-nya yang masih itu kemudian jadi diilustrasikan seperti tobacco yang punya resiko gitu ya. Jadi untuk nomor 13 penggunaan HP itu bagaimana? Apakah A get transmitted from the phone affect the brain? Panasnya itu kira-kira mempengaruhi enggak tadi? Aku rasa ada pada paragraf 3 aku rasa. Ada, tapi iya. Tapi kemudian cukup lama ya. Nih. Kemudian the device become hot and dangerous after use. Ya, memang panas ya, tetapi tidak dangerousnya tidak langsung di situ kan. Apa risikonya masih dipertanyakan. Kemudian antaranya B atau C sebenarnya. Iya. Kemudian yang D bahayanya sama dengan penggunaan open. Kemudian tidak ada hubungannya ini to cancer incident. Oke, kalau ini enggak ya, kita delete ya. Anda menemukan microwave ada di mana? Untuk kita tahu yang D itu salah. Ada di let me see microwave. Ada di Jadi sama mengganggunya dengan itu this one. Microwave ovens have enough RF radio frequency to cook food and are therefore known to be dangerous to human tissue. Ya, jadi penggunaan microwave untuk cukup lama, dia punya punya frekuensi radio. However, the concern is that the lower frequency radio wave that mobile phone rely on
rely on may also be dangerous. Ya, jadi tapi ada juga yang berpendapat, ada juga pendapat frekuensi radio yang lebih rendah pun bisa berbahaya. Kan ini tadi dia mengasumsikan bahwa dengan radio wave-nya dari HP itu berbahaya. Nah, microwave pun juga dia berbahaya. Nah, itu ya, kita ada di paragraf 2. Maka yang E jelas bukan, oke. Kemudian yang B ini yang menjadi tidak benar itu kemudian menjadi panas dan bahaya setelah digunakan gitu ya. Padahal tadi kan penggunaannya lebih ke long term ya. Jadi D keliru ini ya. Kemudian resikonya apakah masih dipertanyakan? Resikonya ada ya, tetap ada ya, bukan masih dipertanyakan. Oke. Jadi jawabannya tadi lebih ke yang D, yang D. Yang D ya. Karena yang D. Jadi dia punya asumsi, dia punya pendapat tadi diasumsikan tadi di paragraf tadi dia punya radiofrekuensi ya, HP itu bahayanya pada radiofrekuensinya yang kemudian mengganggu brain tissue, jaringan brain. Nah, kemudian di microwave juga sama. Gitu. Hanya saja HP itu lower radiofrekuensi saja dia sudah berbahaya. Itu similar, makanya di situ ditulis similar. Oke, nomor 14. Which paragraph of the passage most effectively illustrates human effect of mobile phone? Kira-kira Yang C, efek Bu. kesehatan bagi HP. Iya, ada di C ya, paragraf 3. Oke, kita lihat ya. Nah, efeknya bagi kesehatan, apakah betul ada di paragraf 3? Yang paragraf pertama kita membanding-bandingkan ya, ada dengan cancer itu katanya. Nah, yang kedua kemudian efeknya yang lama, exposure lama. Ya, betul ini ya. Jadi yang C bagi kesehatan. Okay. Yeah, that's right. Okay, the last one. Based on the passage, it can be inferred that ya, kita punya kesimpulan bagaimana. A, where how mobile phone cause brain cancer. Tadi ya, dengan cancer saja masih dipertanyakan ya, itu satu. Any electronic cordless device may endanger human health. The human industry benefit financially from the sale. Apakah B, mobile phone are nevertheless, namun demikian sangat bermanfaat. The user of cordless device will never care. Ya, sepertinya yang E jelas tidak ya. Yang D, kita kan membahas tentang mobile phone dengan beberapa health problem. Nah, kalau kemudian tiba-tiba nevertheless, namun demikian ini sangat useful, jadi ya jangan dipilih gitu. Oke, kira-kira yang mana ini? A, B, C. Mungkin jawabannya itu lebih ke B, aku rasa. Enggak. Oke, yang B, coba ya. Apakah memang semua cordless device itu membahayakan? Ada di paragraf. Nah, tujuan ya. Ini di sini ada code console, kemudian ada
Ada organization that are concerned about the effect of electronic radiation. EMR suggests replacing all cordless device with wired one. Nah, ini yang kemudian menjadi tadi rujukan ya. They say that many cordless phone emit dangerous level. Jadi semua yang cordless phone itu memang memberikan level yang cukup bahaya. Oke, itu ya. Di situ ada komputer, ada alarm clock out of bed at least 6 feet from your pillow. Lalu menjauhkan dari beberapa barang. Kalau your pillow means tidur ya. Kita jauh-jauh dari beberapa barang elektronik yang cordless. Oke, good. Berarti tadi jawabannya ya. Okay, this one. Yep. Okay, student. I think ada beberapa model ya. Sebetulnya ini ada beberapa model soal yang bisa kita lihat bahwa pada UTBK memang kita menghubungkan koneksi, maksudnya penalaran kita ya. Ada beberapa seperti ini, komparasi, kemudian understanding main idea ya. Kalau idea ini dengan ini bagaimana? Ketika kita sudah paham main idenya, kemudian apakah ini mensupport paragraf mana ataukah dia sama kedudukannya, itu ada ya. Seperti nomor 11, yang analogi tadi nomor 12, tadi ada juga yang di atas ya, yang madu asli dengan saus gitu. Understanding whole text ya. Kita simpulkan sendiri bagaimana tadi membicarakan kalorinya berambah, berarti disimpulkan seperti ini. Okay guys, any question for that? Soalnya boleh dah kalau itu tentang pembahasan hari ini dikirim. Boleh di-share tidak pembahasan hari ini? Oke, boleh. Iya. Oke, bisa. Boleh Di mana? boleh tidak kalau saya minta nomor WA-nya panjenengan? Oh iya. Anu aja, nanti biar lewat ini aja ya, panitia ya. Itu ya. Lewat panitia saja. Saya kasih penjelasannya mungkin di bawah gitu ya. Is it your what you mean? Is it like that? For example, like this one. This one? Begitu? Kemudian seperti itu Pak maksudnya? Oke, nanti ya. Mungkin tidak usah pakai pembahasan. Tidak usah pakai pembahasan. Maksudnya tidak usah pakai keterangannya. Cukup fungsinya saja. Terus sebentar. Atau bagaimana? Iya, Seperti itu begini aja, aja Bu. kan? Nggak usah. Oke, kalau ada tulisan pembahasannya, then I have to write first ya. Oke, kalau seperti ini bisa dikirim ke siapa? Kata Ibu ke adminnya saja, Pak, ke panitianya saja. Kalau saya sarankan ke beberapa siswa saja. Kata Ibu, katanya ke panitia saja, yang misalkan ke admin Sasayota atau apa gitu. Iya. Walaupun Sebetulnya tadi ini saya tinggal ingin bicara sarankan saja ke sebetulnya. Iya, oke. Or I will cut here actually. Nah, bisa begini kah ya? Maaf, Ibu hentikan presentasinya. Kalau diketik di
sini, is it possible? Is it possible to write down the answer here? Ya, kenapa Bu? Soalnya sudah dapat belum? Soalnya sudah dapat belum? Soalnya sudah Soalnya kan dapat. kita sudah mengerjakan. Terus sudah dapat, Mas ada tinggal jawab. kuncinya aja ya. Gimana Mbak Jadi Ananda? tidak usah. Oke. Ya. If you need the key, then I will type it here. Maybe just 1 minute, maybe. And then to this one, 3, 8, 4, 3, like that. And then 5, 3. Gitu? Oke, itu masukin nomor 8 tadi. One, two, three.